Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di beberapa video sebelumnya kita udah mereview dan memberikan rekomendasi tema keren tembus akar, dari mulai tema superhero hingga ke tema anime, dan semuanya itu tembus hingga ke akar-akarnya. Jadi ini buat teman-teman yang belum nonton videonya, kalian bisa cek playlist yang ada di channel ini. Dan kali ini kembali saya akan memberikan rekomendasi tema yang gak kalah keren, dan tema ini juga sama, tembus hingga ke akar. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Konsepnya sih hampir mirip seperti tema-tema iOS gitu ya, tapi menurutku sih ini jauh lebih keren, terutama di bagian wallpapernya. Di bagian wallpaper sini seolah-olah ada edgy, curve edgy gitu ya. Walaupun ini hanya sekedar wallpaper, tapi ini udah jadi lebih keren di tampilannya. Dan oke, untuk full reviewnya seperti biasa nih, kita akan awali mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada sebuah widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Tapi di sini ada dynamic island. Walaupun sayangnya untuk dynamic island-nya dia nggak bisa kontrol di bagian dynamic island-nya seperti ya dynamic island pada tema-tema lain. Di sini jadi untuk dynamic island-nya jika kita sentuh dia langsung masuk ke aplikasi ya pemutar musik. Untuk icon pack pada tema ini dia keren ya. Icon pack-nya hampir mirip seperti icon pack iOS, walaupun ada beberapa icon pack yang masih menggunakan icon pack standar. Untuk control center pada tema ini ada perubahan. Di sini full list warna ungu gitu. Sementara untuk dia control center yang aktif dia juga warnanya ungu. Oke, untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini hanya kompatibel di mode gelap. Oke nih, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Di sini juga sama ya, ada tepian list gitu. Dan sementara untuk di bagian bawah untuk tombol clearnya dia logonya keren banget ya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan di sini saya suka untuk di bagian papan teleponnya untuk numeric numbernya dia agak sedikit lebih ke atas, dan untuk angka 5 dia ada list warna ungunya gitu. Dan oke, ini adalah tampilan untuk kontaknya. Tadi saya agak sedikit lebih bingung ya, agak sedikit bingung. Di sini kok nggak ada tulisan kontaknya, jadi kita harus menggeser ke sebelah kiri untuk menampilkan kontak. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Secara keseluruhan di sini menggunakan wallpaper ataupun background yang sama. Dan oke, ini adalah tampilan untuk detail ataupun balon catnya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, dan di sini untuk gestur animasinya dia keren ya, ada warna-warna ungu gitu. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, kayaknya tema ini udah ada perubahan deh di bagian navigasi barnya, karena saya sendiri belum mencoba tema ini untuk di bagian navigasi barnya. Oke, untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini udah diganti dan jadi logo gambar Narambes gitu ya. Dan logonya sayangnya nggak tembus hingga ke bagian dalam, tapi udah cukup ya di sini untuk di bagian logonya udah dirubah. Sementara untuk persentase dari storage di sini juga udah dirubah. Ya walaupun untuk persentase dari storage-nya dia nggak tembus hingga ke bagian dalam. Oke, untuk kristennya pada tema ini ada perubahan. Untuk jendela mengambang di bagian atas ini dia dikasih ya aksen alis warna ungu gitu. Sementara untuk tombol clear dia sama seperti yang ada di bagian notifikasi barnya. Dia logonya keren ya. Untuk kontrol volume pada tema ini sama ya, dia menggunakan warna ungu secara keseluruhan di bagian kontrol volume, dan tema ini tembus hingga ke aplikasi ya pesan WhatsApp. Ya walaupun tembusnya hanya di bagian luarnya aja. Ya seperti kebanyakan tema-tema sekarang ya, dia emang nggak tembus hingga ke bagian dalam untuk di tampilan aplikasi ya pesan WhatsApp. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan di sini juga ada arah mata angin dan ke suhu dari kelembaban. Di sini ada persentase baterai dan langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada control center ataupun widget ala-ala iOS gitu. Ada widget perakiraan cuaca untuk 4 hari atau 5 hari ke depan. Di sini ada beberapa widget lainnya seperti kalender, dan di sini ada kalkulator, langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini, dan ada beberapa shortcut widget lainnya. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region Indonesia ataupun dari region India. Teman-teman bisa mencari tema ini dengan judul Narambes V2. Ukuran file dari tema ini sangat kecil ya, terbilang kecil karena tema ini tembus hingga ke akar. Ukuran file dari tema ini hanya 15,7 MB, sementara untuk desainernya Alreds. Dan oke nih, sekarang kita akan review atau masuk ke rekomendasi tema yang kedua.
Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Tema ini juga nggak kalah keren dari tema yang pertama. Dan tema ini masih dari desainer Indonesia sama seperti tema yang pertama tadi. Dan oke, untuk full reviewnya seperti biasa nih, kita akan awali mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup keren dan juga unik ya. Ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan saya suka banget untuk tampilan di bagian widgetnya. Kayak semacam widget ataupun jam-jam digital, jam meja yang kecil gitu ya. Ini keren. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan untuk icon packnya saya suka dark gitu ya. Untuk listnya dia warnanya putih, sementara untuk background dari icon packnya dia berwarna pekat. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan sama ya, tema ini hanya kompatibel di mode gelap. Dan oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Untuk notifikasi bar, antara notifikasi bar dan juga control center dia masih menggunakan wallpaper yang sama. Untuk tombol clear di bagian bawah sini dia juga udah ada perubahan. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan saya suka untuk numeric numbernya, dia karakter fontnya dia unik dan juga keren ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini yang pasti berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Secara keseluruhan di sini menggunakan wallpaper yang sama, tapi saya suka untuk di bagian wallpaper sini. Walaupun di sini hanya wallpaper, tapi seolah-olah dia menyatu untuk di bagian sistemnya. Di sini Hello Boss. Dan oke, untuk recent app pada tema ini ada perubahan. Untuk jendela mengambang di bagian atas dia sama, masih menggunakan grid list warna ungu. Sementara untuk tombol clear di bagian bawah sini juga sama ya, seperti yang ada di bagian control center. Ini lumayan keren. Untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini udah dirubah. Persentase dari storage sama ya, nggak tembus hingga ke bagian dalam. Tapi yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Ya walaupun sama ya, untuk aplikasi pesan WhatsApp dia tembusnya hanya di bagian luarnya aja. Sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Oke, untuk kontrol volume di tema ini ada perubahan. Dia warnanya aja yang dirubah, sama seperti tema yang pertama. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini simpel banget, hanya menggunakan wallpaper seperti yang ada di bagian home screen, tanpa shortcut widget. Maksudnya tanpa shortcut aplikasi apapun, termasuk shortcut untuk ke pemutar musik. Di bagian bawah sini hanya ada widget jam, hari, dan juga kalender, ada perakiran cuaca juga. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Kuli. Ukuran file dari tema ini sangat-sangat kecil, hanya 9 MB. Tapi kalian bisa menemukan tema ini tembus hingga ke akar, walaupun ukurannya hanya 9 MB. Desainer dari tema ini adalah Abang Tutor. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema MIUI 14. Kritik dan saran untuk perkembangan channel ini silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.